Begitu kecepatannya mencapai kecepatan cahaya, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi waktu. Karena ruang dan waktu itu ada dalam dimensi materi. Ketika energi melambat, ada ruang dan waktu. Nah, kita terus-menerus bergumul di sini, ya, di dimensi materi, tidak mau masuki dimensi energi. Akibatnya apa? Akibatnya hidup kita begitu-begitu aja, mengulang-ulang sesuatu yang tidak kita suka, semakin tidak disukai, semakin datang berulang-ulang. Tapi kita tidak mengerti polanya seperti apa. Karena hidup nyaris tidak berkesadaran. Jadi kita harus menemukan tin dalam diri kita yang hakikat, ya, dan dia diletakkan di wazaitun, di pohon zaitun. Dan tubuh kita ini adalah kendaraan yang paling hebat, yang bisa menghantarkan jiwa untuk bisa pulang. Waturi sinin. Nah, ternyata di situ ada tur. Tur itu gunung. Coba perhatikan. Ada yang aneh kalau kita pergi haji, pergi umroh. Karena semua jamaah disuruh ziarah ke gunung di sana. Coba, aneh nggak? Atau nggak pernah mikir kalian? Yang penting ikuti orang aja, kan gitu. Kan biasanya kalau di Indonesia ziarah ke kuburan, tapi di sana ziarah itu ke gunung. Kalau di Makkah ziarahnya ke Jabal Sur, ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur. Kalau di Madinah ziarahnya ke Jabal Uhud, tuh gunung semua. Dan ternyata kata gunung di Quran banyak disebut, karena gunung itu mencerminkan puncak kesadaran. Nabi Musa minta melihat Tuhan, malah Nabi Musa oleh Allah disuruh melihat gunung. Hati-hati, bukan gunung yang itu, bukan gunung Cermai, bukan gunung gede, bukan gunung yang di luar. Tetapi Nabi Musa disuruh untuk mencapai puncak kesadarannya. Nabi Muhammad bertemu Allah, dijelaskan di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Di Quran surat At-Tin itu ada 3 kata penting: tin, zaitun, dan gunung. Hebat ya? Maka dikatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita sebagai insan, sebagai manusia, menemukan kesempurnaan sebagai manusia. Kalau sudah tahu rahasia yang 3 tadi, tahu tin yang sesungguhnya, tahu zaitun yang sesungguhnya, dan tahu gunung yang sesungguhnya, ziarahi gunung itu. Tapi mereka yang tidak menemukan itu, summa radadnahu asfala safilin. Kelihatannya manusia, tapi aspal. Aspal apa? Hitam, gelap, cepel. Cepel apa ya? Bahasa Garut ya cepel ya. Lengket bahasa Indonesianya. Nih orang Malaysia suka protes. Itu ayah guru katanya ngomong apa? Saya tidak bisa keluar dari idiomatik Garutnya ini. Udah gitu aspal itu kalau sudah dingin mengeras. Betul nggak? Dan aspal itu memang nasibnya begitu. Diinjek-injek. Betul nggak? Diinjek sepeda motor, diinjek mobil, diinjek truk yang gede-gede. Aspal yang begitu. Banyak ya manusia yang memposisikan dirinya sebagai aspal. Diinjak-injak oleh siapa? Yang paling tidak disadari, manusia itu diinjak-injak oleh dirinya sendiri. Tidak dipantaskan, seolah-olah dia itu tidak bisa jadi orang kaya, tidak jadi orang bahagia. Kan dia diinjak-injak oleh dirinya sendiri, dibatasi oleh pikirannya, seolah-olah ya hidupnya tidak mungkin seperti orang lain. Menganggap bahkan Allah itu ya mentakdirkan dirinya seperti itu. Itu kan kekeliruan. Bahkan yang lebih parah lagi, ya dia pelakunya, tapi dia menganggap seolah-olah dia sebagai korban. Kan begitu kalian? Betul nggak? Iya, saya juga tahu. Yang sakit hati kamu, yang disalahkan orang. Padahal kan yang memasukkan ke dalam hati kan bukan orang,
Kan kamu. Betul nggak? Masalah apapun mau dimasukin hati, nggak dimasukin hati, ya terserah kamu. Nggak ada filter, apapun masuk ke dalam hati, jadi nyari hati. Dan ketika sakit hati, yang dituduh orang lain, disakiti oleh orang lain tuh. Betul nggak? Kalau disakiti oleh dirinya sendiri, kayak aspal. Tahu aspal sekarang? Itu. Summa rodadnahu asfala safilin. Menciptakan neraka terus-menerus, menghancurkan dirinya, seolah-olah dirinya tidak pantas. Lalu putus asa. Nah, keputusasaan dunia ini dihibur dengan pikiran yang ilusi. Kita mah bagiannya bukan di sini. Nanti di sana. Nah, itu pikiran yang ilusi. Sebetulnya intinya adalah putus asa, dayana teu kabagian. Sugan, jaga kebahagiaan. Padahal dunia itu dalam bahasa Arab artinya saat ini. Akhirat itu artinya masa depan. Kan masa depan ditentukan oleh hari ini. Kalau ini kita hirupnya belangsak, sengsara, menderita di neraka, kan tidak mungkin tiba-tiba masuk surga. Betul atau tidak? Masuk akal nggak omongan saya? Ya, supaya ngerti aja. Ya, gitu. Nah, di ayat itu dikatakan, ya, summa rodadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Ada kekecualian, kecuali orang yang beriman. Bukan yang ngaku iman, yang beriman. Yang ngaku iman mah banyak, tetapi tidak punya ciri sebagai orang yang beriman. Di Quran dikatakan, jelas sekali di Quran, ya ayyuhallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu cirinya apa? Kata Quran, kolbunya itu tentram. Karena dia berhasil mengingat Allah. Dan setiap dia mengingat Allah, semakin tentram. Lah bagaimana mau mengingat Allah? Tahu Allah aja enggak? Malah yang diingat itu bukan Allah yang sesungguhnya. Allah yang digambar-gambar oleh pikiran kita sendiri. Yang digambar-gambar oleh kebanyakan orang. Bukan Allah yang sebenarnya. Untuk tahu Allah yang sebenarnya, harus meninggalkan raga, harus meninggalkan nama. Itulah pertunya kita ketemu guru yang sejati. Pernah dengar nggak? Ada lagu judulnya Cahaya Abadi. Belum pernah dengar? Jadi kalian dengar lagu apa? Digdaha, perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapan. Saat kematian menyibak tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang-bintang, bunga abadi berjatuhan. Pernah dengar lagu itu? Pernah barusan ya? Itu lagu perjalanan sunyi menuju samudra yang sunyi, menuju Digdaha. Digdaha itu cahaya abadi. Meninggalkan raga, meninggalkan nama,
Gitu. Jadi kalau kita sudah meninggalkan raga, meninggalkan nama, meninggalkan segala kebanggaan diri, gak penting tuh atribut-atribut, gelar-gelar yang gak penting itu. Dan banyak ya manusia yang seneng gelar ya. Kalau gelarnya gak disebut, manyun. Orang yang kayak gitu gak bisa mengalami kefanaan. Jadi untuk bisa pulang ke jati diri kita, syaratnya pertama harus hening, yang kedua harus sujud, yang ketiga harus jadi sumber cinta dulu. Masih nyari cinta, belum jadi sumber cinta, ya sudah, tidak dapat cinta, hanya hidup dalam angan-angan. Jadi syaratnya harus iman, bukan ngaku iman. Ciri orang beriman itu bisa ingat sama Allah. Orang yang bisa ingat sama Allah, berdiri, duduk, berbaring, kapan saja. Nih, saya lagi ceramah begini, saya nggak bisa lupa sama dia. Nggak bisa. Maka diberi gelar oleh Allah, gelarnya namanya ulul albab. Gitu. Ulu itu artinya pemilik, albab itu dari kata lub, bagian yang paling dalam dari kolbu. Bagian yang paling dalam dari atin itu. Kalau sudah masuk ke sana, kalau belum ya masih terjebak penyakit kulit di luar aja. Merasa paling soleh, paling benar, kerjaan tiap hari nyalain orang. Heran ya, ada manusia yang kerjanya nyesat-nyesatin orang aja, lebih dari Tuhan. Padahal di Quran jelas sekali, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya, siapa yang dapat petunjuk. Agama itu kan masalah pribadi. Spiritual itu pengalaman pribadi yang tidak mungkin bisa dijustifikasi oleh pihak manapun. Ini kebiasaan kita itu ya, nuduh-nuduh batang hidung orang lain, nyala-nyala orang kayak udah nyampe mana aja. Ini gak maju-maju nih belajar agama. Orang udah menciptakan matahari sintesa sekarang. Orang sudah menciptakan ruang angkasa, siap-siap. Kalau bumi ini rusak, kita mau pindah kemana? Kita masih ngurusi konflik aja gak selesai-selesai. Karena kebencian itu ya menular. Wa amilus sholihat. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh. Nah sekarang saya tanya, amal soleh itu apa? Gak ngerti. Tanya Quran itu amal soleh apa? Man kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan solihan. Itu dijelaskan tuh di surat Al-Kahfi ayat 110. Silakan lihat itu. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu ya teknik, metode, cara supaya kita bisa jumpa dengan jati diri. Itu jelas sekali. Tapi amal soleh yang diterjemahkan selama ini apa? Amal soleh jadi sholat, amal soleh jadi zakat, amal soleh jadi umroh, amal soleh jadi haji. Apalagi semua ritual itu tidak mengantarkan kita kepada Allah. Bukan amal soleh. Baca coba Quran. Man kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Sekarang melakukan, sekarang jumpa. Gitu. Gak usah ditafsir. Itu sangat muhkamat, sangat jelas. Ya. Bingung apa tidak? Kalau bingung bagus, mesti kalian mikir. Ini yang jadi masalah kalau ngaji bingung enggak, ngerti enggak, betul enggak? Tapi sombongnya luar biasa. Ya. Makanya judul kajian kita sekarang adalah tanggung jawab tertinggi manusia adalah menjadi arsitek dari realitasnya sendiri.
Jadi kita sebetulnya yang menciptakan realitas hidup kita. Kenapa hidup kita hari ini seperti ini? Itu cerminan dari diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu, ada nggak yang cermin berbohong? Ada? Nggak ada. Kalau pesek ya di dalam cermin, pesek. Ya mancung ya mancung. Dan cermin tidak pernah berbohong. Dan realitas ini adalah cerminan. Cerminan dari apa? Cerminan dari yang tidak realitas. Semua yang nampak nyata itulah cerminan yang tidak nyata. Bahkan sekarang sudah memasuki ya yang disebut dengan abad kuantum. Orang sudah berbicara quantum shift, sudah berbicara quantum field. Bahwa ruang kosong ini adalah medan kuantum. Ruang kosong ini adalah medan energi tanpa batas, kecerdasan semesta tanpa batas yang siap untuk merespon quantum shift, kesadaran kuantum dalam diri. Shift itu kan artinya bergiliran. Dan kenapa kita menciptakan realitas yang itu-itu saja? Kan tidak ada yang bergeser di dalam. Bapak Ibu perhatikan. Ada pikiran sadar, itu adalah short term memory. Ada pikiran bawah sadar, long term memory. Contoh sederhana. Bapak Ibu kalau berdoa, di pikiran sadar, di pikiran bawah sadar. Di pikiran sadar, ya Allah saya ingin mobil. Tetapi ada program di alam bawah sadar yang ditanamkan dari kecil yang belum diganti dari orang tua kita. Kita nggak mungkin punya mobil, kita nggak mungkin kaya. Uang dari mana? Itu ada program itu di alam bawah sadar. Itu yang didengarkan oleh semesta, bukan yang dari pikiran sadar. Tetapi energi yang bergetar terus menerus secara konsisten di alam bawah sadar. Mana yang dikabulkan oleh semesta? Yang di pikiran sadar, yang di alam bawah sadar? Di alam bawah sadar, belum diganti programnya. Lalu kita menyalahkan, ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Lalu supaya dikabul, pakai syarat macam-macam. Supaya dikabul, ada tempat macam-macam. Katanya ada tempat yang mustajab, ada tempat yang tidak mustajab. Ditipu, mau aja kita. Seolah-olah ada tempat di mana di sini Allah hadir, di sana nggak ada, begitu? Kan tidak pernah Allah mengatakan begitu. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi seluruh bentuk. Dia meliputi. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah ada di sana, tidak ada di sini? Itu kan syirik. Betul atau tidak? Kalau berdoa di masjid ini gak terkabul, harus pergi ke tempat yang jauh, namanya multazam. Pas seret-seret dirinya. Udah tempatnya sempit. Betul nggak? Masing-masing sudah bawa daftar doa. Maruka, lembaran, kertas, para ranjang. Betul kan? Gitu nggak kalian? Dasar. Dan percaya sama yang begitu-begitu. Padahal ya, seberapa kuat getaran kita, seberapa kuat energi kita, seberapa kuat vibrasi kita, seberapa kuat frekuensi kita, itu yang akan direspon oleh semesta. Makanya udhuni astajib lakum, setiap doa pasti dikabul. Tapi yang dikabul oleh semesta, yang paling kuat yang kita getarkan dari diri kita. Betul atau tidak? Terasa apa tidak omongan saya? Iya. Ketika kita, ya Allah saya ingin mobil, alam semesta justru menganggap kamu gak pengen. Pusing gak? Ulangi. Ya Allah saya ingin mobil yang bagus. Di mana itu? Di pikiran sadar. Itu oleh alam semesta, kamu sedang didengarnya oleh alam semesta, kamu gak pengen. Perlu saya jelaskan? Oke.
saya ingin mobil, berarti saya sedang meminta. Dan setiap orang yang meminta pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Like attracts like. Itu hukum alamnya begitu. Harusnya gimana? Harusnya syukuri aja dulu yang ada. Sekarang punyanya apa? Sepeda motor. Luapkan kegembiraan punya sepeda motor. Betul nggak? Kan itulah in syakartum la azidannakum, yang akan melipat gandakan sepeda motor jadi mobil. Itu rasa syukur. Rasa syukur. Ya. Setiap meminta pasti digerakkan oleh satu alasan. Kenapa? Karena kita belum punya. Belum punya itu rasa kekurangan. Maka di Quran tidak diajarkan doa seperti itu. Yang diajarkan itu adalah bersyukur. Masuklah kamu ke frekuensi cinta, frekuensi syukur, ke frekuensi yang kamu dambakan. Itu yang didengar oleh semesta. Bapak Ibu, jadi apakah kita ini arsitek untuk realitas hidup kita? Yes. Bagaimana cara kita mengarsiteki realitas kita? Pasti kan tidak ada yang pengen sakit. Pasti tidak ada yang pengen kekurangan. Pasti semua ingin sehat. Betul nggak? Berkelimpahan. Betul nggak? Tapi kita setiap hari digerakkan oleh rasa kekurangan. Orang lain kaya, malah kita iri sama orang kaya. Bukan merasakan betapa bahagianya ya jadi orang kaya. Rasakan kita sudah di frekuensi mereka. Ini malah iri membicarakan orang kaya. Malah nuduh-nuduh seolah-olah kekayaannya dari situ, dari sini. Ini orang miskin begini. Maka dia tidak akan pernah keluar dari jebakan itu. Dia akan berputar-putar, ya, melakukan repetisi di realitas yang sama. Karena tidak mengalami quantum shift. Tidak ada pergeseran kesadaran di dalam. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sama Bapak Ibu, kalau kita mengalami pergeseran kesadaran di dalam, luar biasa. Maka kita harus hijrah dari apa? Dari mencari menjadi. Ulang ya. Hijrah dari mencari jadi menjadi. Itu aja hijrah. Dari mencari jadi menjadi. Contoh, yang tempo hari sharing di sini tuh, yang dari Manado, masih ingat ya? Dia asalnya mencari. Dia menjadi. Asalnya doanya ngatur-ngatur Tuhan, minta-minta sama Tuhan, doanya dirubah. Terima kasih Tuhan, omsetku sudah 1 miliar. Dia tidak mencari, tapi menjadi. Bahkan merasakan seolah-olah dia sudah berada di frekuensi itu. Merasakan kebahagiaannya seolah-olah itu sudah terjadi. Itu yang keren. Suaminya sakit. Awalnya minta, mencari sehat. Diganti sekarang. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah sehat. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa makan. Tetapi itu dengan frekuensi cinta, dengan frekuensi syukur. Energi itu yang direspon oleh semesta. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, dari penjelasan yang singkat ini aja dulu, bisa nggak merasakan betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya? Betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya. Mau jadi apa, punya apa, tidak ada yang dibatasi. Tetapi kita harus bisa melepaskan semua batasan-batasan di alam bawah sadar yang pernah ditanamkan oleh leluhur kita, oleh guru kita, oleh lingkungan kita. Bayangkan sejak lama kita diajarkan bahwa sakit dari Allah, miskin dari Allah, dibilangnya itu ujian. Betul nggak? Dibilangnya itu takdir. Padahal sebetulnya Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan, Allah sang kesadaran. Hanya merespon apa yang kita getarkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mengalami hijrah.
harus mengalami pergeseran kesadaran. Harus ada quantum shift, harus bergeser kesadaran kita menuju kepada kesadaran yang baru. Sehingga realitas yang tercipta adalah realitas yang baru. Sampai sini ngerti dulu? Ngerti dulu? Yes. Oke. Baik. Ini baru cerita judul aja lama. Yuk kita lihat. Ini surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadai, ya, wa min khalfihi. Bagi manusia, lahu, baginya, dan ini sedang cerita manusia nih. Bagi kalian, bagi kita semua, lahu, ya, mu'aqibatun, akan ada akibat-akibat min baini yadaihi wa min khalfihi, yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Jadi yang mengikuti kita ini Bapak Ibu apa? Akibat. Terus bergiliran mengikuti, artinya tidak pernah diam. Nah, akibat itu penyebabnya apa? Sebab kan. Betul nggak? Bayangkan coba, setiap hari itu kan kita menciptakan sebab, mengambil pilihan-pilihan, dan di setiap pilihan, di setiap sebab yang kita pilih selalu ada akibat yang bergiliran. Ini jelas sekali ayatnya. Jadi tidak akan ada yang pernah lolos dari hukum sebab akibat. Alam semesta ini sangat presisi. Alam semesta ini punya memori universal yang tanpa batas. Setiap sebab yang kita buat, baik di pikiran, kata-kata, di perasaan, di tindakan kita, itu semuanya terekam. Coba lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang bernapas sekarang? Oke. Iya. Sekarang saya tanya lagi, apakah di otak Bapak Ibu sekarang sedang bekerja, sedang mencipta, sedang memikirkan sesuatu? Yes. Setiap kali kita mencipta di sini, diambil rekamannya oleh napas kita. Lihat, napas masuk, sebentar tinggal, merekam di ruang cipta, setelah itu dibawa ke ruang kenyataan. Masuk lagi, direkam, dibawa ke ruang kenyataan. Tanpa disadari, semua rekaman di ruang cipta ini sebetulnya setiap saat direkam oleh napas kita sudah masuk di alam realitas. Tanpa disadari. Betapa bahayanya ketika pikiran ini memikirkan sesuatu yang buruk. Betapa bahayanya ketika rasa ini diizinkan merasakan yang buruk. Betul nggak? Tanpa disadari, semua yang ada di ruang cipta ini direkam oleh napas kita. Karena napas itu hidup. Dia adalah sang maha hidup. Dia mencatat semuanya. Dan itu dibawa ke dalam realitas. Akibatnya apa? Kita sebetulnya sedang menjadi arsitek untuk realitas kita sendiri. Disadari atau tidak disadari. Bahkan saya katakan tadi, mungkin lebih banyak yang tidak disadari yang akan muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena alam bawah sadar itu disebut long term memory. Memori jangka panjang. Konsisten, energinya ada terus. Sedangkan alam bawah sadar, short term memory. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang lupa. Tapi alam bawah sadar tidak pernah lupa. Program yang masuk dalam bawah sadar akan terus ada di sana, memancarkan vibrasi, frekuensi, dan energi terus menerus. Clear sampai sini? Waduh, ya, betapa bahayanya kalau kita tidak mengubah program-program lama, apalagi program lama yang sudah jelas-jelas yang mengulang-ulang penderitaan hidup kita. Betul nggak? Makanya bisnis rugi terus, usaha nggak maju-maju, belajar spiritual juga gitu-gitu aja. Oke, lanjut dulu ya. Apa kata ayat ini? Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Menciptakan sebab A, ada akibat A. Menciptakan sebab B, ada akibat B. Menciptakan sebab C, ada akibat. Jadi sebetulnya realitas kita hari ini buatan Allah
atau kita sendiri arsiteknya? Yes. Jadi kalau begitu, bisakah kita menciptakan realitas baru? Bisa. Gimana caranya? Oke. Mengubah semua program-program lama yang sudah kadang masuk di alam bawah sadar. Perhatikan Bapak Ibu. Ada yang pernah terluka mungkin ya, hatinya, terluka batinnya. Saya tahu di sini dari wajahnya juga kelihatan. Ada nggak luka itu di dalam? Ada. Energi bukan? Energi. Vibrasi bukan? Vibrasi. Frekuensi bukan? Frekuensi. Memancarkan energi tidak? Coba. Di luar diri kita ada stimulus. Ada sesuatu yang mengingatkan luka itu. Jadi begitu ada kejadian di luar diri kita, ya, dan kejadian itu mengingatkan tentang luka itu. Pernah ngalamin begitu? Pernah. Misalnya beginilah, ya. Ada orang yang pernah menyakiti ibu bapak. Sebut aja namanya X. Tiba-tiba nama X itu datang, walaupun X yang berbeda. Aneh ya, kok ingat lagi sama si X yang itu tuh? Itu artinya berarti energi itu ada. Saya kasih tahu, saat energi itu ada, dia muncul dari dalam. Perhatikan saya, perhatikan ini bagian yang paling penting. Jangan dilawan, jangan dihakimi, jangan dinilai. Biarkan energi itu ada dan akui kalau itu ada. Jangan bereaksi yang negatif. Ketika kita mengambil sikap yang negatif, apa yang terjadi? Kita sedang menambah luka. Sikap yang negatif itu malah justru menambah luka semakin besar. Inilah karena kita selama ini nggak ngerti bagaimana cara menyembuhkannya. Dilawan, ya. Sesuatu yang dilawan pasti akan melawan. Sesuatu yang akan ditiadakan oleh kita akan. Jadi cara untuk mengambil energinya supaya dia tidak punya kekuatan, cukup disadari, diakui, diterima kalau energi itu ada. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika X disebut-sebut, marah, langsung diceritakan lagi yang lalu. Itu kalian mah, saya tahu. Makanya terjaga-jaga. Gak waras-waras. Terus akhirnya apa? Menambah luka. Apa yang terjadi? Program itu bukan bergeser. Tidak ada quantum shift di situ. Yang terjadi apa? Itu dipermanenkan. Makanya kejadian yang sama terjadi berulang-ulang. Keren gak Bapak Ibu alam semesta ini? Keren apa tidak? Keren kalau dipahami. Makanya mekanisme ini kan jarang dijelaskan. Betul nggak? Seolah-olah ini ranah psikologi. Ini sekarang harus masuk ke sini. Seperti kata Menteri Agama, tempat-tempat ibadah ini harus jadi laboratorium spiritual. Itu Menteri Agama bilang begitu. Jadi jadikan rumah-rumah ibadah sebagai laboratorium. Kalau laboratorium itu tempat eksperimen, tempat mengambil data. Artinya apa? Tempat-tempat ibadah itu bukan melulu hanya melakukan ritual yang kita sendiri tidak pernah tahu. Tetapi ini harus jadi laboratorium. Nah makanya saya jadikan nih rumah ibadah jadi laboratorium. Kita coba melakukan proses eksperimen. Ini sedang eksperimen nih. Eksperimen. Ini sedang eksperimen. Masuk ke dalam diri lebih dalam. Nah, di ayat ini dikatakan, ya, bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ini yang dikatakan di ayat ini apa? Yahfadunahu.
Hafid itu maha penjaga. Yahfadunahu min amrillah. Loh, gimana cara Allah menjaga? Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan hanya merespon semua sebab-sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menceritakan keburukan pasangan, tambah sebut tambah buruk. Yang benar. Tambah sebut tambah buruk. Kenapa? Udah tahu sekarang hukumnya? Ketika kita menceritakan keburukannya, maka apa? Ya, kita berarti masih menolaknya. Berarti kita belum bisa menerimanya. Apa yang terjadi? Dia akan terus dihadirkan keburukan itu terus menerus sampai suatu saat kita sembuh. Saat dimana kita bisa menerimanya. Ayo mau lari kemana? Mau ganti pasangan? Ganti pasangan memang menyelesaikan masalah? Tidak. Karena apa? Karena sebab itu ada di sini. Akan dikembalikan lagi. Kan akan dikembalikan semua akibat-akibat selalu berkeliran. Apa berganti pasangan itu solusi? Bukan. Tambah riweuh. Bodoh tah gitu teh. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sering dibicarakan di kajian-kajian. Tapi sayang ayatnya dipenggal tengahnya aja. Betul nggak? Harusnya dibahas dari awal. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikuti secara bergiliran. Itu yang ditiadakan. Lanjut aja. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu yang sering kita dengar. Sering kita dengar pun tidak tahu caranya bagaimana. Karena selama ini kita merubah suatu kaum, merubah nasib, keluar apa ke dalam? Jujur, keluar apa ke dalam? Ini rumah tangga konflik terus nih, ya. Jujur, saya tanya kalian, merubahnya ke dalam apa keluar? Nah, mulai ngaku sekarang. Yang laki-laki ingin mengendalikan yang perempuan ingin mengendalikan yang laki-laki. Yang jelas-jelas sebetulnya mereka itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Dia hanya bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah pikirannya, perasaannya, dan sikapnya. Harusnya ke dalam apa keluar? Ke dalam. Ini sering diceritakan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Tapi pernah nggak dijelaskan bagaimana cara mengubahnya? Pernah dijelaskan? Enggak. Dibiarkan aja cara mengubahnya sendiri-sendiri. Itulah makanya tidak robah-robah. Dan dikasih tahu caranya. Yuk lihat saya semua. Jadi ketika ada konflik, ya sederhana aja pasangan. Yang harus dirubah siapa? Harusnya rubah diri masing-masing. Ini malah justru ingin mengubah pasangannya. Itu yang tidak berhasil. Harus mengubahnya ke dalam. Maaf ya. Loh, kok pasangan saya tertarik sama orang lain? Dia gimana kan? Kalian ini gak jujur kadang-kadang. Dia gimana kan? Diontrol ke orang lainnya? Taheta? Kalian masuk bohong. Betul gak? Dibenci orangnya, dibenci. Bukan koreksi diri. Apa kekurangan saya? Kenapa dia berpaling pada orang lain? Harusnya kan ke dalam. Gitu gak Bapak Ibu? Males saya nanyanya. Begitu. Betul gak? Ya tambah kusut. Itu.
Sudah modal 2 miliar, habis. Berikutnya modal lagi, habis. Berikutnya modal lagi, habis. Apa yang terjadi? Utang tambah gede. Tahu sebabnya dari mana? Lihat dulu. Ketika dia ngemodal 2 miliar mau bisnis, niatnya apa? Ternyata bisnisnya ingin melipat gandakan uang supaya tambah banyak. Apa yang terjadi? Fokusnya pada uang. Harusnya uang itu kan alatnya saja. Saya ingin bisnis. Bisnis apa? Buka restoran. Kenapa buka restoran? Saya ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Karena saya kalau masak, kata orang enak. Saya tahu, itulah saya jenius di bidang masak-memasak. Udah, jangan pikirkan uang. Kalau masaknya enak, penuh cinta, nanti juga orang datang. Uang akan datang dengan sendirinya. Biarkan uang mencari kita, bukan kita mencari uang. Sudah bangkrut sekali, tambah lagi, bangkrut lagi. Gak ada yang diubah kesadarannya. Tidak mengalami quantum shift. Tidak ada pergeseran kesadaran. Makanya kata Einstein, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah itu. Sudah jelas yang menciptakan masalah itu kesadaran kita. Nah, kita mencoba ingin menyelesaikan masalah di kesadaran yang sama atau mualtiasa. Paham sampai sini? Ini terlalu ilmiah kayaknya ya kuliah saya. Tapi ngerti ya? Ini harus dibahas ayat ini. Ya. Gimana cara merubah nasib? Lihat, ya. Miskin itu menurut riset semua ahli neuroscience berasal dari perasaan miskin. Bukan karena tidak bekerja, bukan tidak kerja keras, bukan tidak banyak waktu untuk kerjanya, bukan tidak banyak modalnya, bukan. Miskin itu berasal dari perasaan miskin. Nah, sekarang kalau miskin berasal dari perasaan miskin, berarti kita harus mengubah dulu dong perasaan kita. Betul nggak? Ketika perasaan kita tidak dirubah dan itu masuk di alam bawah sadar, walaupun di pikiran sadar, saya ingin kaya, saya ingin sukses, ingin kan? Setiap ingin itu pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Betul? Wah, banyak nih kalau dibahas ya. Lanjut dulu ya. Kata Allah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lihat saya semua, kita sering dangkal memahami ayat ini. Ini kata-katanya jangan dipahami dangkal. Perhatikan saya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Kalau dangkal memahaminya, seolah-olah keburukan pada suatu kaum itu karena kehendak Allah. Betul? Ingat di ayat lain, Allah itu bergantung sangkaan kita. Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi sebetulnya keburukan itu dari diri sendiri atau dari Allah? Dari diri sendiri. Allah hanya merespon. Karena kamu maunya begitu, ya sudah. Hebat Allah itu. Tidak pernah membatasi keinginan kita. Loh, kenapa Allah merespon? Kalau kita pengen buruk, kemudian merespon jadi buruk. Kenapa Allah harus meresponnya? Kembali pada ayat tadi, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah hanya mengatakan, biar kamu belajar. Kalau kamu mengambil pilihan begini, oh ternyata akibatnya begini ya. Kalau kamu mengambil pilihan begitu, oh akibatnya begitu ya. Gitu maksud Allah. Karena apa? Siapa sebetulnya yang disebut dengan manusia? Manusia itu sesungguhnya adalah kesadaran yang sedang mengalami dirinya sendiri. Makanya hidup itu gak penting gagal, gak penting sukses. Tapi yang paling penting, kesadaran, menyadari kesadarannya sendiri. Sebetulnya itu tujuan kita hidup di sini. Oke, sampai sini ngerti? Oke, kalau sudah mengerti, saya lanjutkan ya. Oke, pelan-pelan ya.
Di ayat lain di surat Al-Anfal nih, boleh dicatat, Al-Anfal itu surat ke-8 ayat 53. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran, ya, nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau tadi Allah cerita nasib, kalau ini Allah cerita nikmat. Kita sudah diberi nikmat nih oleh Allah. Nah, nikmatnya sudah diterima oleh kita. Itu nikmat itu tidak akan berubah, kata Allah, kalau kamu sendiri tidak mau mengubahnya, sekalipun itu nikmat. Jadi artinya ayat ini memberikan kebebasan, Bapak Ibu. Berdasarkan ayat ini, berarti kebahagiaan itu terbatas atau tanpa batas? Keberlimpahan itu berbatas atau tanpa batas? Harusnya tanpa batas. Loh, kenapa sekarang berbatas? Siapa yang membatasi? Lagi-lagi muncul lagi, ternyata yang membatasi semua adalah diri kita sendiri. Jadi sekarang kita bebaskan, pahami ayat ini. Ternyata selama ini yang membatasi semua saya, realitas saya, adalah diri saya sendiri. Ingat ya, kalau dengar kajian saya, jangan cuma asik mendengarkan, tapi harus langsung praktek. Gak praktek percuma, ya. Karena saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekkan. Yuk Bapak Ibu, lihat ini. Jadi sebetulnya di alam semesta ini ada satu kekuatan, tidak terlihat tetapi nyata kekuatannya. Tidak nampak tapi nyata kekuatannya. Kekuatan itu bernama kesadaran. Ada yang memberi nama kekuatan itu bernama cinta. Itu namanya aja. Yang jelas, kesadaran ini adalah sebuah kekuatan yang positif. Dan kesadaran ini yang mencipta segalanya. Untuk apa? Karena kesadaran ingin mengalami dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, realitas dulu atau kesadaran dulu? Kesadaran dulu. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu kalau semua realitas ini sebenarnya produk dari kesadaran. Makanya sekarang jadi mengerti ya, di agama Hindu, di agama Buddha, sahabat-sahabat di keyakinan itu jarang bicara tentang Tuhan. Mereka lebih banyak berbicara kesadaran tertinggi. Saya pernah belajar tradisi mereka. Saya selidiki kenapa ya. Kalau di Islam dikit-dikit kan Allah, dikit-dikit kan Tuhan, sakit dari Allah, miskin dari Allah. Saya sering bicara dengan mereka, kenapa ya di agama mereka itu jarang bicara Tuhan, tapi mereka bicara kesadaran tertinggi. Sebetulnya yang dimaksud ya dia juga. Oh, kesadaran tertinggi. Karena mereka sadar semua realitas ini sebetulnya hanyalah cerminan dari kesadaran yang tertinggi. Bapak Ibu, kalau begitu saya mau nanya, pikiran dulu, kesadaran dulu. Jadi pikiran itu sebetulnya hanya salah satu segmen kecil dari kesadaran. Karena yang ada itu adalah kesadaran dulu, bukan kesadaran, bukan pikiran yang menciptakan kesadaran. Ingat, kesadaran yang menciptakan pikiran. Jadi kenapa tercipta pikiran-pikiran yang buruk? Yaitu karena kesadarannya begitu. Kualitas kesadaran yang mencipta itu. Ulangi lagi. Jadi kalau kesadaran yang mencipta segalanya, sebetulnya kesadaran ini sedang ingin mengalami dirinya sendiri. Makanya cocok dengan ayat yang tadi, bahwa ya setiap sebab ada akibatnya. Untuk apa? Untuk melatih. Makanya realitas ini sering disebut dalam fisika kuantum sebagai ilusi.
hati-hati. Walaupun ilusi, tapi realitas ini justru sekolah bagi kesadaran. Sekolah bagi kesadaran untuk meningkatkan kesadarannya. Paham sampai sini? Oke. Memori kesadaran itu tak pernah sirna, Bapak Ibu. Jadi di sini tuh ada sebuah memori, ya, tidak pernah sirna. Dan memori ini akan selalu ada. Kita hidup mati, hidup mati, hidup mati. Bumi ada, bumi tidak ada. Ini memori kesadaran ini akan selalu ada dan bersifat abadi. Lihat saya semuanya. Apa yang abadi di semesta ini? Ya ini. Ruang kosong ini akan ada selamanya. Yuk sekarang sadari, Bapak Ibu, sadari. Sekarang di fisika kuantum ada yang namanya quantum entanglement. Quantum entanglement itu begini. Kalau ada dua partikel yang pernah berinteraksi, walaupun dia berpisah sejauh apapun, jaraknya tak terbatas, dia akan tetap terhubung. Kepikiran gak? Siapa yang menghubungkannya? Ini. Kan ada di sini, betul nggak? Ini ruang energi, ini ruang frekuensi. Sekarang saya mau nanya, apakah Bapak Ibu dengan saya terhubung? Siapa yang menghubungkan? Ini. Sadar? Sadar. Jadi kita mengambil energi dari ruang yang sama. Apakah nanti ketika kita melepaskan nafas akan dilepaskan ke ruang yang sama? Kenapa? Jadi sebetulnya ketika hidup nih sekarang ini, sebenarnya kesadaran sedang ingin mengalami pengalaman hidup lewat tubuh ini. Jadi segala pengalaman hidup sebetulnya yang paling penting disadari. Lihat saya semuanya. Pada akhirnya tubuh ini pasti hancur. Kenapa? Fase kehidupan kan begitu, ya. Lahir anak yang lucu, ya. Habis tuh lucu, ya. Setelah itu kemudian berkembang. Setelah berkembang, berikutnya apa? Layu kan? Ini udah lewat, lucu udah lewat, ya. Berkembang sudah lewat. Ini kan udah fase layu nih. Layu. Betul nggak? Setelah layu kan habis, tidak ada. Tapi saya mau nanya, apakah ketika kita nanti sudah habis tubuh ini, apakah kesadaran masih tetap ada? Masih tetap ada. Nah, terus kenapa kita takut menghadapi kehidupan dan kematian? Karena kita menganggap seolah-olah, ya, hidup itu adalah dari lahir sampai mati. Itu yang terbatas. Padahal sebetulnya hidup itu tidak kesadaran itu tidak bisa dibatasi oleh fase lahir sampai mati. Nanti juga akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Sampai kesadaran itu menjadi sangat kaya. Dia punya pengalaman. Karena kesadaran ingin mengalami kesadarannya sendiri sebetulnya. Makanya ada orang yang terjebak pada sukses, tidak siap gagal. Sebenarnya karena tidak sadar aja. Gak apa-apa sekali-kali mengalami kegagalan, kalau itu untuk membuat kita menjadi sadar. Daripada sukses terus dalam kekosongan makna. Kan banyak orang yang bingung dengan kesuksesannya. Betul nggak? Oke. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, jadi memori kesadaran itu tak pernah sirna. Di suatu medan memori yang tak terbatas. Itu yang sering disebut oleh orang-orang spiritual sekarang sebagai AI-nya Allah. Coba gini, ya. Bikin lagu, kata-kata, bilang sama AI, tolong ya, ciptakan lagu, ya, yang sedih-sedih gitu. Suruh aja AI. AI itu apa sih? AI itu sebetulnya adalah software yang isinya data. Data kita semua itu. Sehingga dia akan bekerja berdasarkan data. Jadi kalau kita bangga dengan AI karena bisa menyimpan data-data kita akibat
kita sendiri yang memberi data itu. Coba Bapak Ibu, Google Map. Ketika bikin rumah baru, awalnya dia masih belum kenal. Sekali aja tukang Gojek masuk ke rumah kita, berikutnya sudah terdaftar itu datanya di Google. Makanya berikutnya akan salah lagi. Hebat ya? Itu data. Itu adalah teknologi Bapak Ibu. Sekarang Allah, ya, energi universal tanpa batas, quantum field. Quantum field ini, medan kuantum ini hanya sedang mendengar quantum shift kita mau bergeser atau tidak. Ketika quantum shift kita bergeser, quantum field juga akan merespon dengan energi yang baru. Realitas yang diciptakan oleh quantum field ini, realitas yang baru. Itulah cara mengubah nasib. Ini saya bicara agak sedikit saintifik supaya Bapak Ibu agak gaul dikit. Karena selama ini kan mengubah nasib keluar, betul nggak? Bukan ke dalam. Buktinya nggak sukses kan? Oke. Nah itu sebetulnya detailnya ayat yang tadi yang kita tidak paham. Nah, jadi sebetulnya apakah di sini ada AI? Ada AI siapa? Saya sebut aja AI-nya ilahi. Karena apa? Ini bisa diperintahkan apa saja oleh kita. Ini bisa diperintahkan untuk menciptakan realitas apa saja oleh kita. Maka dia disebut dengan sang keberadaan, sang kehadiran. Hebat Quran. Allah mengatakan dirinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu ternyata artinya bukan Tuhan. Rob itu sang keberadaan, sang kehadiran, yang senantiasa merespon apapun getaran yang kita pancarkan kepadanya. Oke, sudah mulai sadar sekarang sampai sini? Oke. Jadi mulai masuk ke judul tadi. Manusia memiliki tanggung jawab tertinggi untuk apa? Menjadi arsitek untuk menciptakan realitasnya sendiri. Bapak Ibu mau bikin realitas kayak apa? Kita arsiteknya. Kita arsiteknya. Berarti bebas gak? Mau bikin rumah kayak apa? Bebas gak? Mau ukuran rumahnya seberapa besar? Bebas gak? Bebas. Yuk sekarang dibuka. Ternyata selama ini saya salah. Betul nggak? Seolah-olah hidup itu adalah terbatas. Padahal hidup itu ternyata tidak seperti yang kita sangka. Ya? Oke, lanjut. Jadi realitas ini Bapak Ibu, realitas ini, proyeksi bukan? Proyeksi. Itu yang ada di layar ini proyeksi bukan? Datanya di mana? Datanya di laptop saya. Bisa nggak saya mengubah huruf-huruf yang ada di situ? Di mana mengubahnya? Jadi kalau ini proyeksi, ini realitas. Berarti yang harus dirubah di realitas atau di non-realitas? Non-realitas. Makanya pantas gagal terus ya. Karena kita ingin mencoba mengubah yang warna kuning menjadi hijau dengan cara mengubahnya di situ. Padahal yang harus diubah di mana? Ubahnya di sini. Ketika dirubah di sini, itu ikut berubah nggak? Oke, lihat saya sekarang. Jadi proyeksi harus diubahnya di proyektor. Sip? Sip? Oke. Jadi pantas ya selama ini gagal terus mengubah proyeksi. Karena proyeksi sudah diubah. Harusnya data yang membuat proyeksi itu terjadi yang harus diubah. Itu namanya merubah nasib. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Spiritual itu small step. Small step. Bapak Ibu, gak usah pengen cepat bisa. Yang penting maju aja. Ya, hari Rabu datang ke sini, berubah dikit. Rabu berikutnya datang sini lagi, berubah dikit. Gak apa-apa. Small step. Biasanya marah-marah sehari 100 kali, ya jadi tinggal 99 kali lah marahnya, nggak apa-apa. Itu udah lumayan kan, berkurang 1. Betul nggak? Ya, small step, small step. Karena apa? Kalau disiplin dan tekun walaupun small step, lama-kelamaan jadi besar.
Ya, jadi kalau ada orang yang mengajarkan belajar spiritual dengan saya cepat bisa, itu pasti bohong. Saya belajar spiritual small step. Kenapa? Saya mengamalkan satu ayat aja bisa berbulan-bulan Bapak Ibu. Mengamalkan yang tadi, ayat yang tadi, saya berbulan-bulan loh itunya, eksperimennya. Gimana cara mengubah nasib? Saya begini dulu, saya coba begini. Jangan dikira saya menemukannya sekaligus. Saya pernah hilang rumah 5. Saya pernah hilang emas kiloan. Kiloan Bapak Ibu. Saya pernah urusan hukum. Karena apa? Ya, giro saya dipinjam teman, dipakai bayar utang. Dan ditulisi sejumlah utangnya, padahal kosong. Udah macam-macam pengalaman. Tapi semua itu, ya, semua itu akhirnya bukan tentang sukses atau gagal, tapi tentang kesadaran mengalami pengalamannya sendiri. Itu yang paling kaya. Dan berada di titik ini, small step Bapak Ibu, mengalami itu semua. Mengalami. Saya mengalaminya. Pernah saya tidak punya uang sama sekali? Pernah. Jangan dikira. Saya pernah jadi asisten rumah tangga selama 8 bulan. Pernah. Gak digaji lagi. Pernah. Tapi itu adalah small step dalam episode kehidupan saya. Dan saya mengalami itu semua. Pesannya adalah ketika sekarang di rumah saya ada orang kerja, saya jadi bisa merasakan mereka. Saya pernah ada di posisi itu. Bedanya mereka digaji sama saya dulu gak digaji. Makanya yang diingat-ingat oleh saya adalah tanggal gajiannya. Jangan sampai kelewat. Disuruh kerja terus tanggal gajiannya kelewat. Gak boleh itu. Saya ingatkan diri saya, 2 hari, 3 hari sebelum gajian, saya sudah siapkan gajinya. Jangan sampai lupa. Karena saya pernah di posisi itu. Jadi akhirnya yang tumbuh di sini bukan sukses atau gagal, tetapi apa? Seberapa dalam kesadaran mengalami pengalaman itu. Makanya yang saya bagikan ini Bapak Ibu, bukan teori-teori bodong, bukan. Saya membaca satu ayat saja, Ar-Ra'd tadi, itu berbulan-bulan lu prakteknya. Dan saya tidak berani menyampaikan ini sebelum betul-betul menjadi pengetahuan yang bisa disintesa. Makanya pengetahuan itu ada 6 langkah. Dihafal dulu, yes. Makanya hafalan itu Bapak Ibu, itu adalah keterampilan hidup yang paling dasar, yang tidak menolong. Makanya heran kok banyak sekarang rumah-rumah hafalan berdiri di mana-mana. Hafalan itu gak menolong. Menjamur itu rumah-rumah hafalan. Dan seolah-olah kalau sudah hafal itu, ya Allah, hafalan itu tidak bisa menolong hidup. Di atas hafalan ada lagi apa? Memahami. Di atas memahami pun ada lagi menerapkan, learning to do. Di atas menerapkan pun ada lagi menganalisis, merefleksi. Di atas itu ada lagi mengevaluasi, muhasabah. Di atas itu ada lagi pengetahuan itu akhirnya disintesa menjadi satu pengetahuan yang utuh, yang siap untuk dibagikan pada orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak melalui proses itu tiba-tiba ceramah. Ya, ngimi-ngimi pahala. Nanti, kan mana jadi dia kene. Tapi banyak yang percaya begitu ya. Ya kalian sendiri sih yang percaya. Jadi aja merasa ada karena dipercaya. Jadi ada berapa step tadi? 6 step. Saya mau nanya jujur Bapak Ibu, sudah punya gak satu pengetahuan yang sudah disintesa menjadi pengetahuan yang siap saji? Ayo. Sederhana aja. Bapak Ibu sudah punya gak pengetahuan tentang sholat, agar sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Sudah diuji gak? Takbirnya kayak apa? Rukunya kayak apa? Sujudnya kayak apa? Salamnya kayak apa? Sudah diuji belum? Kayak kakak gaya ukul marahnya. Berarti belum disintesa, kan belum dievaluasi.
Belum dianalisis, belum direfleksi. Saya 10 tahun kerja sama orang Jepang. Kalau kerja dengan mereka selalu plan, do, see. Plan, do, see. Dan siklus. Rencanakan, lakukan, lihat. Kalau tidak bagus, rencanakan lagi. Lakukan lagi, lihat. Itu terus begitu, bersiklus. Saya terbiasa dengan siklus itu. Plan, do, see. Itu singkatnya. Sebenarnya tadi, kalau sudah disintesa jadi pengetahuan siap saji, sudah terbukti, baru boleh dibagikan. Makanya di Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kaburu maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Allah nggak ridho. Kamu mau baru baca TikTok aja, jus kesehatan bisa meniadakan kolesterol. Eta can dijieun kumaha nambus disebarkeun di ka batu. Dasar. Eta mah ku beriman teh kitu. Jieun heula tuh kumaneh. Betul enggak? Uji nyeri beuteung teu. Cing tengah baruang ka batu ratu ya. Betul enggak? Oh, saya tambah sehat. Sekarang saya jadi saya kalau jalan gak ngos-ngosan, baru bagikan ke orang. Iya macam naon? Share di grup. Saya suka lihat di grup tuh yang kayak gitu-gitu orang-orang ahli sharing, bukan ahli ngamalin, share terus. Nah itu, makanya Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Saya bikin pelatihan namanya dirindukan uang. Mari dijelekok. Saya suruh pegang seseorang, pegang M-banking saya. Coba lihat sama kamu, selama pelatihan gimana? Bergetar terus. Nah, gitu. Kredit atau debit? Kredit ayah. Nah, terus pegang HP saya. Jadi harus begitu. Gimana pelatihan dirindukan uang? Uang aja nggak rindu sama kamu. Betul nggak? Oke, lanjut dulu. Diam sejati, realitas bukanlah ilusi yang sia-sia, tapi algoritma yang maha sadar. Jadi realitas ini walaupun ilusi, hanya simulasi, hanya refleksi dari kesadaran. Tetapi realitas ini jadi algoritma bagi sang maha sadar. Jadi dia menciptakan pola, Bapak Ibu. Dan pola itu harus dibaca oleh kita. Nah dari pola itu kita bisa mensintesa. Oh kalau begini polanya. Dia saya suruh. Apakah saya tidak pernah berdoa minta-minta sama Allah? Pernah Bapak Ibu. Saya juga pernah punya kumpulan doa-doa mustajab. Pernah beli. Jujur ya saya pernah beli itu. Iya. Tapi semakin dibaca doanya, semakin jauh yang saya harapkan. Ini ada apa? Udah saya ganti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Coba Indonesianya, tambah jauh. Ya kan banyaknya Arab kan? Udah ganti mas saya. Coba pakai bahasa saya, tambah jauh. Oh, kesimpulannya saya sintesa pengetahuannya. Semakin saya meminta, semakin saya merasa saya kurang. Semakin meminta, saya berarti sedang berada pada posisi belum merasa diberi apa-apa. Wah, saya ini salah, tidak bersyukur. Kekurangan akan menarik kekurangan. Setelah saya belajar 18 hukum semesta, salah satunya adalah hukum tarik-menarik, saya baru sadar. Itu saya sintesa. Setelah itu kemudian, gimana caranya? Ya, saya sekarang merasa kaya aja. Itu aja. Rasa berkelimpahan, saya praktekkan. Saya juga pernah mengamalkan buku yang itu tuh. Ya, The Power of Sedekah. Bangkrut saya. Ini kayaknya yang nulis bukunya juga bangkrut kayaknya gitu kayaknya. Dan saya bangkrut ngamalin itu. Pokoknya saya bagi. Waktu saya membagi di sini ada apa? Ada harapan. Kan ada ayatnya itu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin
sab'a sanabila fi kulli sublatun mi'atu habah. Apa ayatnya saya? Apa tuh ayat itu? Barang siapa yang mengeluarkan sedekah di jalan Allah, maka seperti satu butir ya yang akan menumbuhkan 7 dahan. Di setiap dahan akan tumbuh 700 butir. Wih, matematika saya jalan. Langsung 1 butir 700 butir. Jadi kalau saya sedekah semen 1 sak berarti 700 sak. Bangkrut saya. Ini saya praktekkan waktu bikin masjid ini nih dulu. Ya. Waktu bikin masjid ini, ya, sampai saya nggak mau nerima sumbangan. Praktek saya begitu. Nggak mau. Ada yang mau nyumbang dari, kebetulan dulu wali kota Cimahi juga murid saya. Mau nyumbang? Enggak, saya bilang. Enggak. Wah, itu saya praktek. Coba tidak pakai sumbangan. Jadi saya merasa berkelimpahan aja. Wah, benar itu. Itu disintesa pengetahuannya. Ya. Ternyata begitu kita memberikan sesuatu di jalan Allah, tidak di jalan Allah, tapi kita mesti transaksi dengan semesta. Ada keinginan untuk dilipat gandakan duitnya. Ternyata ingin dilipat gandakan, berarti saya masih merasa kekurangan. Sama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu begitu ngasih uang pada orang, kemudian merasa berkurang uangnya, langsung hukum tarik menarik bekerja. Uang Bapak Ibu tidak akan bertambah. Harusnya ketika kita mengeluarkan uang pada siapapun, tidak ada yang merasa berkurang di sini. Rasa berkelimpahan harus dijaga. Uang akan datang. Like attracts like. Rasa berkelimpahan akan menarik kelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, dari omongan ini, banyak gak Bapak Ibu yang salah kaprah? Berarti sama ya pengalaman dengan saya ya. Lalu bedanya apa Bapak Ibu dengan saya? So, bedanya naon? Tadi kalau saya setelah learning to do dipraktekkan, saya analisis. Setelah analisis dievaluasi. Setelah evaluasi disintesa. Jadi pengetahuan. Oh, ini kesalahan saya selama ini. Gitu. Bayangkan ya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu berbuat baik, pasti berharap orang lain membalas kebaikan dari Bapak Ibu. Begitu? Bapak Ibu sudah mengunci seolah-olah kebaikan hanya satu kemungkinan dari itu. Berarti ayat yang tadi, ayat yang di Quran dikatakan yang 1000 dinar itu loh, yang kalian pakai di, itu ada, saya tahu di rumah kalian ada itu. Saya pernah datang ke rumah itu. Ya ke rumah kalian, pernah datang saya. Begitu masuk di ruang tamu itu, doa 1000 dinar. Kursinya bolong-bolong. Ini kayaknya gak nyambung, ini kursi bolong-bolong dengan doa 1000 dinar. Tahu doa 1000 dinar? Ah, kalian pura-pura tidak tahu. Kalian suka pura-pura. Padahal tiap hari juga baca 1000 kali doa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai hafal saya itu. Saking seringnya dulu baca 1000 dinar. Bangkrut Bapak Ibu. Karena apa? Saya kerja berpikir bahwa rezeki saya dari tempat kerja saya. Saya menutup rezeki saya di tempat yang lain. Bagaimana bisa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib coba? Bapak Ibu berbuat kebaikan, berharap kebaikan dari orang itu, tidak melepaskannya. Bagaimana kebaikan datang dari arah yang tidak disangka? Betul nggak? Coba sekarang praktekkan setelah ini. 1000 dinar Bapak Ibu. Melakukan kebaikan tanpa transaksi. Setelah saya sintesa pengetahuan itu, saya coba. Bapak Ibu, masjid ini jadi hanya dalam waktu 1 tahun. Ini tanahnya 2000 meter nih. Ya, ini di Cibabat. Ya, tanah di sini berapa dulu? 5 juta. 2000 meter, 10 M. Tanahnya aja. Belum masjidnya. Sekarang di sini tanah 20 juta. Cibabat ini. Silakan tanya tuh, ya, ke Pemko Cimahi. Di sini tanah berapa? Mahal. Tapi kalau kita berpikir kebeli, gak ada masalah. Betul nggak? Oke. Jadi ini praktek. Makanya Bapak Ibu bayangkan ya,
Bapak Ibu dari kecil kan diajar menghafal. Tapi sombongnya auzubillah. Baru hafal 1 juz aja udah ikut musabaqah. Sebari nggak tahu yang di dalamnya itu apa. Belum disintesa menjadi pengetahuan yang siap saji. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu dengarkan kajian saya. Ini pengetahuan siap saji. Paling perlu ada evaluasi sedikit-sedikit. Nanti ketika praktek, loh, kok saya beda? Nah, ini. Pasti ada sesuatu yang kurang tepat. Ada kemarin ada jamaah yang tanya sama saya lulus kuliah sudah bertekad, saya nggak mau kerja di Jakarta. Bahkan dia bilang pada saya benci sama Jakarta, nggak tahu latar belakangnya apa. Begitu lulus kuliah, dia melamar kerja, 12 tahun kerja di Jakarta. Kemudian bilang sama saya, ini katanya hukum tarik menarik gak beres, kata dia. Dia tidak mau kerja di Jakarta, malah kerja di Jakarta. Lihat saya semuanya. Pusing kan? Dan dia mengatakan hukum tarik menarik tidak bekerja buat dia. Karena dia pikir hukum tarik menarik itu, kalau dia benci bekerja di Jakarta, maka dia tidak akan kerja di Jakarta. Clear sampai sini? Saya tunjukkan kesalahan dia. Gimana kesalahannya? Semakin benci kamu kerja di Jakarta, alam semesta memahami kamu pengen kerja di Jakarta. Tambah pusing dia. Gimana ayah kok bisa begitu? Lihat, hukum tarik menarik itu hukum cinta. Cinta kekuatan positif. Kata benci, tidak suka, itu ketiadaan cinta. Ketiadaan cinta akan menarik ketiadaan cinta. Cinta hanya menarik cinta. Kenapa kau mesti benci di Jakarta? Imajinasikan aja. Kamu sudah bekerja di tempat yang kamu idamkan tanpa harus membenci Jakarta. Kamu akan bekerja di tempat yang kamu idamkan. Waduh, baru nupuk tangan. Wah, berarti saya bodoh selama ini. Ya kata siapa kamu pintar?